Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita semua tetap dalam keadaan semangat dan tetap sehat untuk memulai aktivitas pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai pembelajaran ini dengan doa. Baiklah, mari kita mulai doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, mungkin di kelas 8 ini kalian belum kenal dengan saya. Nah, saya memperkenalkan diri. Bersama saya Bapak Ayandi atau biasa dipanggil Bapak Andri. Nah, di sini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk di kelas 8. Jadi, untuk beberapa pertemuan ke depan kalian akan terus berjumpa dengan saya. Nah, pada hari ini mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang berita atau teks berita. Berita seringkali kita lihat atau kita temui di media massa seperti televisi, koran, radio, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke berita itu apa dan lain sebagainya, jadi pembuat dasar kita hari ini adalah pertama, kita mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kemudian indikatornya adalah pertama, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Kedua, menemukan isi teks berita yang didengar dan dibaca. Kemudian, materi kita pada hari ini adalah pertama, pengertian berita atau teks berita. Kedua, unsur-unsur berita berdasarkan 5W+1H. Oke ya, mengerti ya? Nah, ini yang saya bilang tadi. Apa itu berita? Berita adalah peristiwa aktual dan faktual yang dimuat di media massa. Nah, maksud dari aktual adalah berita yang terbarukan atau yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian faktual. Faktual artinya berita tersebut bersifat kebenaran. Maksudnya adalah berita tersebut benar-benar terjadi, bukan hoax atau berita bohong. Dimuat di media massa. Nah, media massa ini banyak. Ada media cetak, ada media cetak termasuk koran, kemudian ada media elektronik seperti televisi, kemudian radio, dan lain sebagainya. Kemudian tadi media cetak, koran, majalah, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke teks berita. Nah, tadi kita sudah mengetahui dan memahami apa pengertian dari berita. Nah, apa bedanya sih berita sama teks berita? Kalau teks berita merupakan teks yang memaparkan atau menginformasikan peristiwa yang telah atau sedang terjadi. Nah, teks berita ini biasanya juga kita lihat di koran, kemudian di televisi. Koran dan televisi. Oke, belakangan ini mungkin kalian sangat sering sekali melihat berita atau bahkan melihat berita di berbagai majalah atau di koran-koran. Tentu saja, setelah kita mengetahui dan memahami pengertian dari berita, berita juga memiliki ciri-cirinya. Pertama, dia memiliki fakta atau berisi fakta, kemudian aktual, selanjutnya bersifat pengetahuan,
Selanjutnya, singkat dan padat. Berisi fakta, artinya berita tersebut benar-benar terjadi. Kemudian aktual, beritanya yang terbarukan, maksudnya yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh orang banyak. Kemudian berisi perbaruan ini masih menyambung kemari ya. Kemudian singkat dan padat. Nah, maksud singkat dan padat adalah agar si pembaca mudah memahami dan mengerti apa yang dimaksud oleh redaktur atau si pembuat berita, seperti itu. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur berita. Unsur berita yang pertama adalah what. What apa yang terjadi? Kemudian where di mana terjadinya suatu berita tersebut. Kemudian yang ketiga when berkaitan dengan waktu, berarti kapan berita itu terjadi. Kemudian why kenapa suatu peristiwa itu bisa terjadi, pasti ada alasannya. Kemudian siapa yang mengalami, siapa yang melakukan. Nah, biasanya siapa ini berkaitan dengan orang. Kemudian bagaimana proses tersebut bisa terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ada suatu berita dengan judul Sungai Ciliwung Medan. Sungai Ciliwung meluap, desa terendam banjir setinggi meter. 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Nah, di paragraf pertama dituliskan terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak warga yang mengungsi di kampung sebelah. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian, air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu. Tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Nah, di sini kita bisa lihat atau bedah dengan unsur 5W+1H. Unsur W yang pertama adalah apa yang terjadi. Kita lihat lagi ke bentuk teks di atas. Nah, yang terjadi di sini adalah banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Itu yang terjadi. Kemudian where, di mana terjadinya? Terjadinya di sekitar Sungai Ciliwung. Kemudian when, kapan terjadinya? Di situ sudah jelas dituliskan terjadinya adalah pukul 19 hingga pagi jam 9. Kemudian kenapa terjadi? Karena salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Yang kelima, siapa yang mengalami? Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tinggalnya. Kemudian how yang terakhir adalah bagaimana bisa terjadi. Nah, terjadinya banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras. Nah, inilah. Nah, kemudian tambahnya ini menemukan isi teks berita yang didengar dan dibaca. Bagaimana menemukannya? Pertama, kita harus memperhatikan. Kita perhatikan dengan sesama, kemudian membuat teks dari berita atau catatan kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah cari isi teks tersebut. Bagaimana mencarinya? Kita lihat dulu ide pokoknya apa sih? Kita lihat ide pokoknya. Ide pokok atau di akwatnya bisa lihat.
situ menceritakan tentang banjir ya, banjir bandang ya. Nah, di sini tadi menceritakan tentang banjir bandang. Banjir bandang ya jadi di Nah, di sini yang terjadi adalah kita bisa melihat isi teksnya dari pokoknya banjir bandang yang terjadi sekitar Sungai Ciliwung. Kemudian kita bisa ambil lagi dari sini yang menimbulkan korban sekitar 1,7 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Selesai. Nah, itulah bagaimana cara mencari menemukan isi teks berita yang mendengar atau dibaca. Sampai di sini semua anak-anak semua mengerti dan memahami. Nah, setelah ini nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian tentang mencari unsur-unsur 5W plus 1H di suatu berita. Seperti itu ya. Nah, cukup jelas saya rasa. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.